Baik sahabat budaya, kita masih berada di komplek makam keramat Gunung Lalang, yaitu di makam Panembahan di Baroh dan Panembahan Giri Mustika. Panembahan di Baroh dengan gelar Sultan Mustafa Izzuddin dan Panembahan Giri Mustika Sultan Muhammad Syafiuddin. Lokasinya berada di Desa Harapan Mulia, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Nah, pada kali ini kita akan mengulik, mencari tahu siapa sebetulnya Panembahan di Baroh atau Sultan Mustafa Izzuddin. Nah, dalam sebuah riset kami, kebetulan saya ada membawa buku dengan judul Penelusuran Sejarah Kerajaan Tanjung Pura, Matan dan Simpang tahun 2021. Nah, ini kami lakukan bersama teman-teman, para penyintas sejarah, pegiat sejarah, dan tim ahli cagar budaya Kabupaten Kayong Utara. Dalam buku ini banyak sekali perjalanan sejarah yang mengisahkan secara keseluruhan. Nah, salah satunya penelitian mengenai tokoh siapakah Panembahan di Baroh. Oke, langsung kita buka di halaman berapa ya? Ya, halaman 57 tentang bab Panembahan di Baroh. Kita kupas satu persatu. Panembahan di Baroh atau Sultan Mustafa Izzuddin. Ibu kota Matan dan Sukadana. Jadi saat itu kerajaannya beribu kota di kerajaan di Matan dan Sukadana. Karena memang beliau inilah yang pertama kali membuka Sungai Matan yang kemudian nanti menjadi Kesultanan Matan di masa cicit beliau, ya. Duh, ini kena angin ini. Kemudian nama lainnya adalah Sibiring Mambal, kemudian mulai memerintah 1562 hingga meninggal di 1590 Masehi dan dimakamkan di atas Gunung Lalang. Dalam catatan Muller disebut Gunung Lalang dekat Mulia di Bukit Laut, yaitu catatan ini bersumber dari catatannya George Muller yang datang ke sini pada tahun 1822 Masehi. Nah, ayah beliau bernama Air Mala atau Panembahan Air Mala atau Sultan Umar Akamuddin yang makamnya berada di Desa Gunung Sembilan saat ini, atau dulunya yang dikenal dengan nama Tambak Rawang. Kemudian kejadian pada saat Panembahan di Baroh, di sini dituliskan bahwa beliau membangun tempat pemerintahannya yang baru di Matan atau membuka Matan baru pada saat itu. Kemudian menyebut diri dengan Sultan Matan. Jadi pada saat itu beliau sudah menyebutkan dirinya sebagai Sultan Matan, walaupun statusnya masih berada di Sukadana, saat itu di Mulia, ya, yang saat ini disebut sebagai Desa Harapan Mulia. Nah, gelar Sultan yang ia dapat itu berasal dari pemberian Sunan Prapen, penerus dari Kedatuan Giri atau Giri Kedaton. Nah, Sunan Prapen ini adalah keturunan dari Sunan Giri, ya, yang mendirikan Giri Kedatuan di 1481 Masehi. Nah, kalau tidak salah Sunan Prapen ini adalah cicit, ya, cicit atau cucu begitu, ya, dari Sunan Giri, yang pada masa itu beliaulah yang memberikan atau yang melantik Panembahan Baroh ini dengan gelar Sultan Mustafa Izzuddin. Karena ada tradisi dalam di Kedatuan Giri atau Giri Kedaton pada saat itu memberikan legitimasi terhadap raja-raja Islam dengan corak Islam yang ada di seluruh Nusantara. Nah, sumber ini kita mendapatkan kajiannya berdasarkan dari buku Atlas Wali Songo yang ditulis oleh Kiai Haji Agus Sunyoto. Nah, dalam buku beliau itu ada menyebutkan tentang bagaimana penyebaran Islam di masa wali, yaitu pada saat Sunan Ampel pernah ke Sukadana, kemudian dilanjutkan pada masa muridnya yaitu Sunan Giri yang ke Sukadana dan beberapa pelosok yang ada di seluruh Nusantara pada saat itu. Kemudian sekitar tahun 1550-an orang Arab dari Palembang datang ke
tempat ini untuk syiar Islam. Jadi ini sumbernya dari buku Menapak Tilas Kerajaan Tanjung Pura yang ditulis oleh almarhum Gusti Muhammad Mulia, Yang Mulia Raja Simpang ke-7, yang ditulis pada tahun 2008. Nah, pada saat itu beliau pernah menuliskan tentang orang-orang Arab itu juga pernah bersiar Islam dari Palembang itu datang ke sini. Nah, kemudian setelah itu peristiwa berikutnya beliau meninggal di usia yang tua dan disebutkan dimakamkan di Bukit Lalang atau bagian dari Bukit Laut yang berada di dekat Mulia atau belakang Mulia. Keterangannya seperti itu di manuskrip Muller. Nah, beliau adalah anak tertua dari Panembahan Air Mala. Nah, demikianlah sahabat ringkasan dari siapakah Panembahan Baroh yang berada di makam ini, yang disebutkan oleh Jos Muller sebagai Panembahan Matan ya, Panembahan Sultan Matan ya pada saat itu. Jadi beliau ini kemudian nanti memiliki anak, yaitu anaknya itu bernama Giri Kesuma atau bergelar Sultan Muhammad Tajuddin. Nah, kemudian setelah itu memiliki anak lagi, yaitu Giri Mustika, yang kemudian bergelar Sultan Muhammad Safiuddin. Nah, di masa beliau inilah yang kemudian nanti cikal bakal dari kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat itu tersebar ya. Misalnya gini, Panembahan Baroh, kemudian Giri Kesuma. Nah, Giri Kesuma punya istri Ratu Masjaentan atau Ratu Bunku, atau juga Ratu di atas dua negeri gelarnya. Nah, punya anak juga itu Giri Mustika, yang kemudian dia nanti menikah ya sama Putri Gelang. Nah, kemudian dari anaknya itu ya ada namanya Gusti Lekar, yang kemudian nanti mendirikan kerajaan Meliau dan Tayan. Nah, yang keturunannya di Matan sebagai penerus kerajaan Matan, Panembahan Putra, kemudian Sultan Jainuddin. Nah, di masa Sultan Jainuddin ini bagaimana Mempawah dan Pontianak berdiri. Nah, di masa Sultan Muhammad Safiuddin sendiri atau Giri Mustika sendiri, beliau menikahkan adiknya. Nah, karena ayahnya meninggal ya, si Giri Kesuma tadi di 1609, akhirnya dia menikahkan adiknya yang bernama Ratu Soraya dengan Sultan Tengah, kemudian menjadi pendiri Kesultanan Sambas pertama dengan gelar Sultan Muhammad Safiuddin, mengambil berkah gelar dari Giri Mustika tadi yang memiliki gelar Sultan Safiuddin sendiri. Nah, penjelasan selengkapnya di masing-masing sejarah ini akan kita lanjut pada sequel berikutnya. Terima kasih sahabat budaya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.